Perkenalkan, nama saya Mariska Kindangen, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan pemodelan matematika yang judulnya Penerapan Model Matematika untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 di Sektor Pendidikan Indonesia di Era New Normal. Yang pertama, abstrak. Jadi, tujuan penelitian ini adalah membuat model matematika yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di era new normal. Penelitian menggunakan metode literatur yang mengumpulkan berbagai sumber terpercaya mengenai COVID-19. Hasil penelitian bahwa model matematika NH tambah X sama dengan 1 tambah R dikali P pangkat X dikali NH dapat diterapkan di sektor pendidikan dengan mengharuskan NH, R, dan P mendekati 0. Dengan demikian, model matematika yang telah didapat dari penelitian ini dapat diterapkan supaya penyebaran COVID-19 tidak terjadi di sektor pendidikan. Selanjutnya, pendahuluan. Coronavirus Disease 2019 atau yang dikenal dengan COVID-19 atau juga yang dikenal dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 ditemukan pertama di Wuhan pada Desember tahun 2019. COVID-19 sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 12 Maret tahun 2020. Coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Nyatanya, penambahan kasus positif virus corona tidak linear, tetapi eksponensial. Artinya, bukan dari 2 ke 4 ke 6, tapi dari 2 ke 4 ke 8 ke 16 dan seterusnya. Ada 216 negara yang terkonfirmasi, dan diantaranya adalah negara Indonesia. Di negara Indonesia ada 1.976.172.000 kasus dan yang sembuh 1.786.143.000 orang dan yang meninggal 54.291. Nah, update dari kasus tersebut terakhir pada tanggal 19 Juni tahun 2021. Sejak kasus pertama diumumkan, kasus positif COVID-19 di negara Indonesia terus mengalami lonjakan. Mulai bulan Juni 2020, Indonesia sudah new normal. Pengertian new normal adalah melakukan aktivitas seperti kehidupan pada umumnya, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal itu dilakukan sesudah perekonomian membaik dan tidak terjadinya penularan. Dalam GAIMME 2016, pemodelan matematika adalah proses yang menggunakan matematika untuk mewakili, menganalisis, membuat prediksi, atau memberikan wawasan tentang fenomena dunia nyata. Menurut Bahmai, membuat model matematika atau pemodelan matematika dapat didefinisikan sebagai proses matematika yang melibatkan mengamati fenomena, dugaan hubungan, menerapkan analisis matematika, dan menurut Fitria, model matematika adalah model yang digambarkan dalam suatu persamaan matematika. Dalam GAIMME 2016, proses pembuatan model matematika mencakup sejumlah langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah menjadi lebih baik dalam mengetahui atau memahami. Yang kedua, membuat asumsi dan mengidentifikasi variabel untuk mendapat versi ideal pertanyaan aslinya. Dan yang ketiga, melakukan matematika termasuk perhitungan, pemecahan masalah sekitar pertanyaan ideal, dan yang keempat, menganalisis dan menilai solusi termasuk apakah hasilnya dari menerjemahkan kembali ke masalah asli, masuk akal, dan dapat diterima.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat didefinisikan operasional yaitu model matematika adalah suatu alat yang diperoleh dari beberapa tahap untuk menguraikan beberapa bagian yang berhubungan dengan dunia nyata ke dalam bentuk persamaan matematika atau pertidaksamaan matematika atau sistem persamaan matematika atau sistem pertidaksamaan matematika untuk mempermudah memahami dan menganalisa suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian mengenai model matematika, didapat indikator model matematika yaitu berupa persamaan atau pertidaksamaan matematika menggunakan simbol-simbol matematika representasi dari masalah nyata. Nah, yang selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Jadi, peneliti menggunakan metode literatur. Peneliti menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar COVID-19 dan tentang kebijakan pendidikan Indonesia di tengah pandemi. Untuk memperoleh data atau isu, penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu internet. Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya, hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Setelah mengumpulkan data kasus COVID-19, penelitian ini berhasil membuat model matematika untuk mencegah penularan atau penyebaran COVID-19. Deskripsi model matematika dapat dilihat sebagai berikut. NH menunjukkan jumlah kasus positif COVID-19 per hari. P, peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. R, jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Delta NH, jumlah perubahan kasus per hari yang sama dengan NH dikali P dikali dengan R. Nah, untuk NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH kali P kali R sama dengan 1 ditambah P kali R dikali dengan NH. NH plus 1 itu sama dengan jumlah total orang positif di hari pertama. Nah, untuk NH plus 2 sama dengan 1 ditambah R dikali P dikali dengan 2 dikali NH. NH tambah 2 merupakan jumlah total orang positif di hari ketiga. Begitu selanjutnya dengan NH ditambah 3 dan untuk NH ditambah X merupakan jumlah total orang positif di hari ke-X. Model matematika telah didapat dari masalah nyata COVID-19. Jika NH masuk ke sektor pendidikan, maka bahaya mengancam di sektor pendidikan. P adalah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. P harus bernilai sekecil mungkin, yaitu dengan cara memperhatikan protokol kesehatan, diantaranya dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, pola hidup sehat, dan lain-lain sebagainya yang menunjang agar penyebaran COVID-19 itu tidak berlanjut. Nah, selanjutnya R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. R sama dengan 0 ketika orang melakukan stay at home, work from home, and social distancing. Dengan kata lain, segala aktivitas dilakukan dari rumah. Adapun jika beraktivitas di luar tetap menjaga jarak. Nilai NH, P, dan R semua itu tergantung kepada kebijakan lembaga pendidikan. Jika sebuah lembaga pendidikan telah mempelajari COVID-19 dan membuat kebijakan yang sangat ketat akan hal tersebut, maka NH sama dengan 0. Ketika NH sama dengan 0, tidak mungkin terjadi penambahan jumlah COVID-19. Nah, misalkan NH sama dengan 1 dan masuk ke sektor pendidikan, maka hal ini bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Rata-rata orang yang bertemu dengan NH ini di sekolah maupun di perguruan tinggi adalah 10 orang, atau R sama dengan 10.
serta mereka tidak memperhatikan protokol kesehatan, misalnya tidak memakai masker, tidak mencuci tangan dengan sabun, maupun tidak menggunakan hand sanitizer. Maka, peluang terkena virus sangat besar. Dengan asumsinya tersebut dapat kita mengikuti dengan model matematikanya, yaitu NH sama dengan 1, R-nya sama dengan 10, P sama dengan 0,5. Maka delta NH sama dengan NH dikali P dikali R, yaitu 1 dikali 0,5 dikali 10, hasilnya sama dengan 5. Maka jumlah perubahan atau penambahan kasus COVID-19 di sektor pendidikan 5 orang per harinya. Berikut adalah prediksi untuk hari kelima dengan menggunakan model matematika berikut. NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R ditambah P dikali dengan NH. Nah, NH ditambah 10 sama dengan 1 kali 10 kali 0,5 dikali 5 dan dikali 1. Maka NH plus 10 sama dengan 3126. Maka diprediksi 3126 orang terkena COVID-19 di sektor pendidikan. Jika hal tersebut terjadi, maka kondisi pendidikan di Indonesia sangat buruk. Itu baru hari kelima. Bagaimana untuk hari ke-10, hari ke-20, atau hari ke-30? Pasti akan semakin banyak. Setiap lembaga pendidikan harus mempunyai alat pendeteksi pasien COVID-19, misalnya alat cek suhu dan juga menyiapkan sabun atau hand sanitizer. Dengan demikian, NH tetap bernilai 0 di sektor pendidikan. Kebijakan berikutnya, semua warga di sektor pendidikan harus menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, tidak bersalaman selama pandemi, dan lain-lain sebagainya, dan mewajibkan semua aktivitas dari rumah meskipun tentang skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, selanjutnya kita datang pada kesimpulan. Jadi, model matematika NH tambah X sama dengan 1 tambah R dikali P dikali X dikali NH yang merupakan representasi dari masalah nyata dapat diterapkan di sektor pendidikan. NH ditambah X sama dengan 1 tambah R kali P kali X kali NH sama dengan 0 ketika kebijakan di sektor pendidikan sangat ketat akan kewaspadaan penyebaran atau penularan COVID-19. Sebaliknya, jika tidak adanya kebijakan yang ketat dalam kewaspadaan penyebaran atau penularan COVID-19 di sektor pendidikan, maka NH tambah X sama dengan 1 ditambah R dikali P dikali X dikali NH akan bernilai sangat besar dan keadaan semakin memburuk. Model matematika ini dapat diterapkan di sektor pendidikan dengan mengusahakan nilai NH, R, dan P sama dengan atau mendekati 0. Terima kasih sudah menonton.